20-50% wanita di atas usia 40 tahun mengalami masalah kesehatan ini dan sering terjadi tanpa gejala. Tapi di saat waktu yang terjadi, ini bisa jadi bom waktu untuk masalah kesehatan yang lainnya. Penyakit apa ini? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada wanita di atas usia 40 tahunan. 40 tahun ke atas, biasanya range-nya antara 40 sampai 50 tahun ya kalau lebih jelasnya. Dan masalah kesehatan yang saya bahas di sini adalah myom. Kenapa myom? Ya ini karena banyak sekali orang-orang yang punya masalah myom itu nggak ketahuan di awal ya, jadi gejalanya tidak terlihat. Fakta yang ingin saya sampaikan di sini ya, memang masalah kesehatan itu banyak. Ada masalah kesehatan yang bisa dirasakan ya, terlihat secara fisik, itu akan jauh lebih mudah untuk kita tahu di awal, kemudian kita segera tangani. Tapi yang jadi masalah kan kalau ini tidak bisa dirasakan dan tidak terlihat, di mana myom seringkali ketika masih kecil atau di awal itu memang nggak kelihatan ya. Biasanya akan kelihatan pada waktu kita cek di USG atau CT scan. Nah, pencitraan ya dengan kontras itu biasanya baru bisa terlihat jaringannya ya, karena ini memang adalah jaringan lunak. Gejalanya yang bisa muncul ketika myom itu sudah membesar atau sudah berkembang itu baru bisa kelihatan. Contohnya seperti terjadi perdarahan saat menstruasi ya, jadi perdarahan hebat atau berkepanjangan. Kemudian yang kedua bisa jadi juga perdarahan di antara siklus head. Jadi udah harusnya selesai, kemudian terjadi perdarahan lagi di tengah-tengah antara siklus head dengan siklus head yang selanjutnya. Yang ketiga terjadi nyeri haid yang hebat ya. Jadi nyeri haid yang hebat ini juga bisa menjadi salah satu pertanda ada kondisi myoma. Kemudian juga ada nyeri atau tekanan terutama di daerah panggul ya, kemudian punggung bawah atau nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian orang juga bisa mengalami sering buang air kecil ya, atau juga buang air kecilnya mengalami hambatan sampai juga mengalami gangguan sembelit atau konstipasi, susah BAB ya. Jadi ini gejala-gejala yang munculnya itu ketika myomnya sudah besar. Tapi kalau masih waktu kecil di awal terjadinya myom itu tidak ada gejalanya. Fakta mengenai myom yang Sobat Sehat perlu tahu ya, karena myom ini seringkali banyak orang bingung membedakan ya dengan masalah-masalah kesehatan di organ reproduksi wanita, karena memang wanita itu lebih kompleks masalah kesehatannya, terutama yang bersangkutan dengan masalah reproduksi. Pertama, myom itu adalah non-cancer ya, jadi seringkali memang itu pertumbuhan non-cancer, meskipun ada yang namanya pertumbuhan di jaringan otot ya, karena yang munculnya myom itu biasanya antara di dalam rahim atau di dinding rahim. Ini terjadi pada sekitar 20-50% wanita di bawah usia 50 tahun ya. Nama biasanya kalau dicek di USG ini namanya fibroid ya, myom itu nama lainnya adalah fibroid. Dan terjadinya itu karena ketidakseimbangan hormon, terutama adalah estrogen dan vitamin D. Yes, vitamin D itu perannya bukan hanya sebagai vitamin tapi juga sebagai hormon. Dan myom itu berbeda dengan polip, berbeda dengan kista ya. Jadi meskipun dalam arti semuanya ini adalah pertumbuhan tumor ya, pembesaran suatu jaringan yang non cancer, tapi myom dan polip dan kista itu berbeda ya. Jadi polip itu jaringan endometrium yang dia itu jaringannya jaringan lunak, jadi seperti daging tumbuh. Sedangkan kista itu adalah kantung yang berisi cairan. Kalau myom itu dia adalah jaringan otot, jadi dia lebih keras ya. Jadi beda ya antara myom, polip, kista, jangan disamakan. Yang disarankan seringkali ya kalau di tindakan-tindakan secara medis, kalau ketika orang itu terdeteksi oh ada myom nih ya, kelihatan pada waktu USG gitu. Nah yang pertama seringkali disarankan kalau misalnya ada gejala ya, ada nyeri, udah mulai berkembang tuh myomnya, yang disarankan pertama adalah konsumsi obat-obatan golongan antiinflamasi non steroid atau NSAID, atau misalnya golongan yang asam tranexamat ketika terjadi perdarahan yang hebat untuk menghentikan perdarahannya. Intinya simptomatik. Kemudian juga kontrasepsi hormonal, IUD, kemudian pil KB itu juga seringkali disarankan untuk menghentikan perdarahannya ya, dan untuk memperbaiki siklusnya. Kemudian suplemen zat besi ya, karena juga terjadi perdarahan ya, seringkali disarankan suplemen zat besi untuk menggantikan zat besi yang hilang saat perdarahan. Kemudian juga embolisasi atau ablasi myom, itu juga beberapa tindakan medis yang juga disarankan, terutama untuk orang-orang yang memang sudah tidak ingin punya anak
anak lagi, sudah tidak ingin mendapatkan kehamilan lagi itu. Tapi kalau masih ingin mendapatkan kehamilan, biasanya ini juga tidak disarankan. Dan yang paling sering adalah histerektomi ya, atau pengangkatan rahim. Ya, ini adalah yang paling sering disarankan terkait orang-orang yang punya kondisi mioma yang terutama yang sudah cukup besar ya miomanya ya. Dan ini yang saya sering temukan pada pasien-pasien saya juga, usianya mungkin masih termasuk produktif ya, di bawah 50 tahun tapi sudah melakukan yang namanya histerektomi atau pengangkatan rahim. Masalahnya apa? Histerektomi itu di awalnya memang suatu solusi ya untuk orang-orang yang punya masalah miom ini. Tapi untuk jangka panjang ya, gejalanya itu yang tidak ingin kita atau efek jangka panjangnya itu yang tidak kita harapkan, terutama adalah yang menyangkut dengan metabolisme kita ya. Banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang akan muncul setelah orang itu melakukan histerektomi. Pertama, gejala menopause, langsung mengalami gejala menopause ya, hot flashes, keringat dingin ya, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan kita punya mood, itu tentu yang namanya orang menopause itu kan akan mengalami gejala-gejala seperti itu. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis. Itu juga sangat besar kemungkinan terjadi pada orang-orang yang sudah melakukan histerektomi. Kemudian risiko penyakit jantung dan stroke juga akan meningkat ya, terutama untuk histerektomi yang diambil ovariumnya juga. Kemudian vagina kering ya, dry vagina, dan juga terjadi penurunan fungsi kognitif sampai masalah demensia. Ya, tentunya kita nggak menginginkan efek sampingnya ya, meskipun miomnya hilang. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang selalu saya sarankan ke pasien ya, terutama yang sudah mengalami miom apapun stage-nya ya. Ada 5 hal yang selalu saya sarankan untuk dihindari ya, karena ini yang berhubungan dengan masalah utamanya ya, akar masalahnya, di mana tadi adalah ketidakseimbangan hormon. Yang pertama yang akan saya sarankan untuk dihindari adalah senoestrogen. Apa itu dok senoestrogen? Senoestrogen itu adalah estrogen yang berasal dari luar yang mimicking atau menyerupai estrogen di dalam tubuh kita. Jadi mengganggu keseimbangan hormon estrogen di dalam tubuh kita secara alami. Di mana senoestrogen itu banyak ya, yang paling sering adalah pestisida, insektisida, herbisida, dan lain-lain ya. Jadi itu paparan yang dari luar yang biasanya digunakan untuk membunuh hama dan lain-lain itu. Dan efeknya di dalam tubuh kita kalau kita konsumsi makanan-makanan yang terpapar pestisida, insektisida, dan lain-lain itu akan menyebabkan gangguan estrogen. Kemudian glyphosate. Nah, glyphosate masih ingat saya pernah bahas di konten ini ya, di video ini yang membahas mengenai GMO. Ya, jadi bukan GMO-nya sendiri, tapi adalah bagaimana tanaman GMO itu selalu diberikan glyphosate yang efeknya di dalam tubuh kita juga akan berperan sebagai senoestrogen, mengganggu keseimbangan estrogen dalam tubuh. Mikroplastik. Ya, ini juga termasuk senoestrogen yang kita dapatkan baik dari itu mungkin kemasan plastik dari food container, kemudian botol-botol kemasan plastik, sendok garpu plastik ya, dan lain-lain. Sekarang banyak sekali ya paparan mikroplastik yang kita dapatkan, bukan cuma BPA ya. Jadi orang itu banyak sekali fokusnya BPA free itu oke, tapi jangan berhenti sampai di sana karena banyak sekali mikroplastik yang lain yang selain BPA. Kemudian paraben, ftalat itu biasanya didapatkan pada kosmetik. Makanya kalau yang pakai kosmetik wanita ya, yang pakai kosmetik kan harusnya wanita ya. Jadi ini kita perlu perhatikan kandungan-kandungan di dalamnya, terutama yang mengandung paraben dan ftalat itu termasuk senoestrogen. Kemudian yang perlu dihindari apa dok? Produk susu dan turunannya ya. Kenapa? Karena susu itu secara alami memang sudah mengandung estrogen dan dia juga mengandung hormon yang namanya adalah IGF-1, di mana ini bisa juga meningkatkan pertumbuhan miom. Ya, nah kalau misalnya pengen minum susu boleh nggak dok? Boleh, tapi dibatasi ya, jangan kita setiap hari, apalagi produk susu yang olahan itu makin efeknya makin kemana-mana, makin negatif. Atau misalnya kalau mau lebih aman, konsumsi produk susu yang sudah difermentasi seperti Greek yogurt, kefir ya, kemudian beberapa keju yang alami itu masih oke ya, tapi kalau yang udah proses itu akan makin buruk efeknya. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana.
Kemudian konsumsi tinggi karbohidrat itu yang perlu dihindari. Kenapa? Karena kalau konsumsi tinggi karbohidrat apapun ya, bukan cuma gula. Karena kebanyakan orang udah ngerti nih soal gula, tapi konsumsi karbohidrat yang lainnya tetap over. Makan ubi rebus, singkong rebus, ya pisang rebus dan lain-lain, isinya karbohidrat semua. Kalau kita konsumsi karbohidrat yang tinggi, meskipun itu karbohidrat yang baik, ini akan meningkatkan kita punya insulin dan itu juga akan meningkatkan pertumbuhan miom juga. Kemudian omega 6, saya selalu mengatakan bahwa omega 6 itu bukan sesuatu yang jelek, tapi ketika itu tinggi, ya tinggi itu rasio ya, secara rasionya antara omega 6 dan omega 3, ini akan menyebabkan suatu efek yang kita bilang namanya efek peradangan atau inflammatory response. Ya, dimana ini akan mengganggu kita punya liver, dan liver itu organ yang sangat penting untuk meregulasi kita punya estrogen, ya mengikat estrogen bebas supaya tidak terlalu tinggi. Yang terakhir, ini juga masih berhubungan dengan liver, adalah lemak trans dan alkohol. Nah, saya kira kalau ini udah jelas ya, lemak trans itu lemak yang terhidrogenasi. Biasanya lemak-lemak nabati yang ditambahkan unsur hidrogen seperti margarin, contohnya, kemudian makanan-makanan snack bar yang ada kandungan lemak transnya, kemudian juga alkohol udah jelas lah ya, itu dampaknya akan langsung ke kita punya liver dan menyebabkan masalah gangguan liver, peradangan dan lain-lain ya. Terus gimana dok caranya untuk mengatasi miom ini secara alami? Nah, itu kan yang diharapkan, tanpa kita harus perlu melakukan tindakan seperti histerektomi atau juga mungkin konsumsi obat-obatan yang sebetulnya hanya menekan gejalanya, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Yang pertama yang saya sarankan adalah optimalkan level vitamin D. Ya, nanti akan saya share salah satu studi yang menyebutkan atau meneliti ya soal vitamin D hubungannya dengan miom. Jadi optimalkan level itu berapa sih? Ya, banyak orang yang merasa konsumsi vitamin D, saya udah konsumsi vitamin D dok, 1000, 2000 gitu. Nah, dan pertanyaan yang paling sering saya dapatkan dari pasien, berapa sih dok vitamin D yang paling efektif? Sebetulnya kebutuhan vitamin D itu relatif, tiap orang berbeda-beda. Taunya gimana? Ya kita perlu cek lab dulu. Nah, dan dari cek lab itu kita baru tahu level vitamin D dalam darah kita. Saya sebutkan ya, level vitamin D dalam darah itu yang penting. Jadi bukan berapa vitamin D yang diminum, karena berapa vitamin D yang diminum itu bisa berbeda tiap orang. Kebutuhannya tergantung dari level vitamin D-nya. Nah, jadi goalnya adalah 70-90 nanogram per mililiter. Ya, ini memang tiap lab akan berbeda-beda, tapi secara umum, terutama kalau kalian cek di Indonesia, cek lab di Indonesia, ini yang satuan yang digunakan adalah nanogram per mililiter. Nah, jadi goalnya 70-90 ini nilai optimalnya based on many studies. Jadi fungsi vitamin D apa? Itu bisa mengatur gen yang mengontrol pertumbuhan miom. Ya, jadi supaya miomnya tidak makin membesar dan justru makin mengecil dan hilang. Kemudian yang kedua adalah penghambat alami enzim aromatase. Ya, enzim aromatase itu dia berfungsi untuk mentransfer atau apa ya bahasanya, mengkonvert yang namanya hormon-hormon lain menjadi hormon estrogen, baik itu testosteron maupun hormon yang lain, untuk diubah menjadi hormon estrogen. Itu kalau kita punya enzim aromatase. Jadi itu dihambat supaya tidak diubah jadi estrogen. Kemudian yang ketiga adalah memicu kematian sel miom atau yang kita sebut sebagai apoptosis ya. Jadi supaya terjadi kematian dari sel-sel miom itu tadi ya. Jadi vitamin D itu efeknya sangat besar. Yang kedua, nutrisi pendukung vitamin D. Contohnya adalah vitamin K2, terutama kalau kita sudah konsumsi vitamin D yang dosisnya 5000 ke atas. Itu saya selalu sarankan untuk ditambahkan vitamin K2 untuk memobilisasi kalsium ke tempat yang tepat. Kemudian magnesium, zinc, vitamin B6 ya, vitamin B6 dan boron itu adalah nutrisi pendukung untuk vitamin D, terutama yang berhubungan dengan miom ini tadi. Yang ketiga, konsumsi sayuran golongan cruciferous. Jadi sayuran golongan cruciferous itu sangat besar efeknya karena dia mengandung yang namanya I3C, indol tricarbinol, yang fungsinya adalah untuk mengikat estrogen bebas di dalam kita punya liver. Contohnya sayuran golongan cruciferous itu seperti kembang kol, brokoli, pok choy ya, lobak itu, kale itu. Nah, itu adalah contoh golongan sayuran-sayuran golongan cruciferous. Kemudian konsumsi makanan kaya sulfur ya, dimana itu adalah bawang-bawangan. Nah, kalau kita kan punya bawang-bawang macam-macam nih, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun. Nah, itu semuanya kaya sulfur dan juga membantu untuk kita menyeimbangkan estrogen di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah konsumsi serat yang cukup, karena ini bukan soal BAB saja. Ya, serat itu bisa membantu mengikat estrogen di usus dan membantu memastikannya untuk dikeluarkan melalui pup kita. Dan salah satu serat yang saya sarankan adalah flaxseed, karena flaxseed ini juga punya kandungan
dengan fitoestrogen yang mampu untuk memodulasi aktivitas estrogen di dalam tubuh ya, jadi menyeimbangkan dia sifatnya. Nah, jadi ini ada beberapa studi yang saya sampaikan tadi, systematic review of vitamin D and fibroids ya. Jadi ini skalanya udah systematic review itu udah yang paling tinggi ya. Jadi ini vitamin D itu punya peran yang sangat besar membantu orang-orang yang punya masalah fibroid atau miom, baik itu untuk prevention, pencegahan maupun untuk treatment. Dan beberapa dietary natural compounds and vitamin as potential cofactor, tadi masih ingat ya, in uterine fibroids growth and development. Jadi ada beberapa nutrisi vital memang yang bisa membantu untuk mencegah pertumbuhan fibroid ini dan juga untuk membantu mengatasi masalah miom ya, di mana perannya nutrisi ini adalah sebagai kofaktor. Contohnya tadi saya sebutkan seperti cruciferous itu tadi ya, sayuran-sayuran golongan cruciferous, kemudian sulfur itu termasuk dalam kofaktor nutrisi yang berperan sebagai kofaktor untuk mencegah pertumbuhan miom. Jadi di sini ya sayuran golongan cruciferous, ini indole tricarbinol tadi ya sudah saya sebutkan, kemudian flaxseed, magnesium, zinc, ini adalah yang namanya nutrisi-nutrisi pendukung untuk orang-orang yang ingin menurunkan atau menghilangkan mioma ya di rahimnya. Nah, kemudian gimana dok pola hidup yang mendukung ya? Apakah dengan kita melakukan itu saja cukup? Ya memang kalau kita ingin optimal kita perlu pola hidupnya pun juga perlu kita perhatikan ya. Jadi jangan cuma konsumsi makanan itu tapi kemudian pola hidup yang lain juga kurang baik ya. Pola hidup apa yang bisa membantu? Pertama adalah puasa atau fasting ya. Seperti yang kita tahu, fasting itu punya efek yang sangat baik untuk kita punya liver ya. Karena apa? Karena membantu proses detoksifikasi secara alami, membantu balancing untuk orang-orang yang livernya sudah bermasalah. Selain itu juga dia membantu untuk menurunkan kadar insulin, terutama untuk orang-orang yang biasa konsumsi karbohidrat berlebihan. Kemudian yang kedua adalah berjemur di bawah sinar matahari. Sekali lagi saya katakan, sinar matahari itu perannya sebetulnya banyak sekali untuk kita mendapatkan infrared, tapi yang paling penting memang adalah untuk vitamin D. Dimana tadi ingat vitamin D itu berperan sangat besar untuk membantu untuk menurunkan atau menghilangkan miom. Yang ketiga adalah meditasi, yoga, pernapasan dalam. Perannya apa? Membantu untuk mengurangi stres yang dapat memperburuk keseimbangan hormon kita. Yang keempat adalah tidur berkualitas ya, kurang lebih 7-9 jam durasinya ya, tapi jangan cuma jamnya tapi juga kualitasnya, karena ini juga membantu untuk menyeimbangkan hormon, terutama tadi hormon stres yang tinggi. Sekali lagi ini masih berhubungan dengan stres yang tidak terkontrol yang justru membuat kita pertumbuhan jaringan miom lebih cepat ya. Dan yang terakhir secara naturopati juga ada beberapa herbal pendukung ya, yang bisa membantu untuk menyeimbangkan kadar estrogen di dalam tubuh. Contohnya seperti milk thistle ya, dandelion ya, kemudian castle tree berry dan juga green tea. Nah, sebetulnya masih banyak ya herbal-herbal lainnya, disesuaikan dengan kondisi metabolik masing-masing orang karena tiap herbal itu memang punya plus minus sendiri-sendiri ya. But at least sekarang semuanya sudah tahu bahwa miom itu jalannya banyak untuk memperbaiki. Jadi jalan satu-satunya bukan dengan kita melakukan histerektomi atau melakukan pengobatan dengan farmasi yang untuk jangka panjang ya, itu yang saya kurang sarankan karena bisa mendapatkan efek-efek samping yang tidak kita harapkan di kemudian hari. Jadi semoga di sini Sobat Sehat lebih paham bagaimana cara kita mengatasi akar masalah mioma dan juga bisa mendapatkan kesehatan yang optimal di usia 40 tahun ke atas. Semoga bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.